Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami di sini M-News7 tentunya kawan-kawan. Kami akan selalu memberikan info-info terupdate, info-info terkini buat rekan-rekan sekalian honorer seluruh Indonesia. Dikutip dari jpnn.com, honorer dihapus, masa K2 bakal melawan. Tolong, jangan disepelekan. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan info-info tentang honorer dan ASN P3K. Kalau sudah, mari kita lanjut. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Minpan RB Cahyokumolo tentang penghapusan honorer masih menjadi polemik. Reaksi penolakan dari kalangan honorer K2 kategori 2 yang belum diangkat menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja makin keras. Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Provinsi Jambi Amadong, suasana di lapangan menjadi tidak kondusif karena SE Minpan RB tertanggal 31 Mei 2022 tersebut. Tidak hanya honorer yang resah, Pemda juga dibikin pusing dengan keberadaan SE yang menjadi aturan honorer dihapus itu. Bagaimana Pemda nggak pusing kalau disuruh menghapus honorer, ujar Amadeng kepada JPNN. Memang, kata Amadeng, di SE ada perintah setiap pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat maupun daerah harus mencari solusinya. Apakah para tenaga honorer akan dialihkan menjadi CPNS atau P3K? Kalau harus diangkat menjadi CPNS, Pemda bingung lagi dengan aturan PP Manajemen PNS yang membatasi usia maksimal 35 tahun. Pusat kan tidak tahu bagaimana kondisi daerah. Pemda masih mempekerjakan honorer karena nggak mampu bayar gaji layak, ujarnya. Sementara untuk mengalihkan honorer ke P3K, menurut Amaden, banyak Pemda yang kesulitan membayar gaji. Contohnya, di wilayah Jambi, gaji P3K yang disebut-sebut masuk dana alokasi umum DAU ternyata tidak ada. Itu sebabnya PHK2I berupaya mendekati DPRD agar ada alokasi P3K di DAU 2002. Dia juga mengingatkan pemerintah pusat soal database honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagaimana nasib 300.000 honorer K2 kalau pemerintah mau menghapus honorer? Honorer K2 bukan benda yang bisa dibuang kapan saja. Kalau pemerintah tetap menghapus honorer berdasarkan SE Minpan RB, akan terjadi aksi demo besar-besaran, tegasnya. Amaden menilai masalah honorer K2 tidak selesai karena kesalahan pusat juga. Bukannya menyelesaikan honorer K2 dulu, tetapi malah mengakomodasi honorer yang masa kerjanya minimal 3 tahun. Tolong, honorer K2 yang tersisa diselesaikan, jangan malah dihapuskan, pungkas Amaden. Baik rekan-rekan sekalian, honorer, terutama rekan-rekan honorer K2 di seluruh Indonesia tentunya, bagaimana yang disampaikan dari JPNN ini, bahwa sampai saat ini masih ada polemik tentang penghapusan honorer ini, teman-teman. Terutama rekan-rekan honorer K2, tenaga teknis administrasi atau PTT
ini belum tersentuh teman-teman sekalian. Honorer K2 di seluruh Indonesia ini belum tersentuh oleh pemerintah, atau dengan kata lain tidak pernah mendapat kesempatan untuk merubah nasibnya oleh pemerintah. Karena honorer K2 tenaga teknis administrasi ini banyak sekali teman-teman sekalian. Oleh karena itu, solusi sebetulnya bukan ada di pemerintah daerah saja, tapi pemerintah pusat juga harus memberi solusi terhadap honorer K2 ini. Semoga ke depan ada regulasi yang mengatur, atau pemerintah pusat dan daerah ini memberi kesempatan kepada rekan-rekan honorer K2, sehingga rekan-rekan PTT Tenaga Teknis Administrasi juga bisa terangkat menjadi ASN. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.